dengan cukup sulit begitu membaca sebenarnya kemana arah pandangan investor. Apakah memang ya itu tadi kalau dibilang ke aset safe haven, kenaikannya juga sudah terbatas, ke komoditas juga harganya sudah cukup tinggi. Apakah memang bisa dikatakan bahwa pada saat ini ya itu tadi bahwa para investor ini memiliki pandangan bahwa akan menyimpan dalam bentuk cash aja, dalam artian cash is the king, atau seperti apa sebenarnya arah dari pandangan investor ini? Kemana arah investasi pada saat ini di tengah sejumlah tantangan ekonomi yang ada? Iya, memang ada sinyalemen ya untuk pegang cash ya, yang tadi dibilang Pak Nina tadi, cash is king gitu. Kita bisa perhatiin dana pihak ketiga juga, dana pihak ketiga di perbankan itu juga merambat naik. Jadi kan memang itu sinyalemen bahwasannya investor banyak mengalihkan ke beberapa instrumen yang ada di perbankan. Artinya yang konvensional, yang old fashion ya. Nah, kemudian juga tapi perbankan kalau kita lihat juga saat ini tidak semudah seperti dulu dalam melempar kredit ya. Jadi loan growth-nya juga mengalami penurunan bahkan saya bilang dari sisi perbankan ya. Jadi dana pihak ketiganya naik tapi loan growth-nya tidak signifikan gitu kenaikannya. Nah, ini yang menjadi barometer bagi kita untuk lebih hati-hati untuk melihat kondisi saat ini. Saya sih dari perspektif kita sih kebutuhan akan dana segar di masyarakat itu cukup besar ya. Cuman masalahnya mereka mau pinjam kemana, nah itu yang jadi masalah kan. Sementara kalau mereka mau pinjam ke bank kan mereka mesti punya kolateral ya, atau guarantee atau jaminan gitu kolateral. Jadi ada celah di situ di mana saat ini justru fintech itu yang bermain gitu. Jadi fintech yang industri keuangan terutama ya, itu yang memberikan menutupi celah antara dunia perbankan dengan masyarakat yang butuh modal gitu. Nah, itu fintech di situ yang masuk. Saya pikir itu yang peluang bagi kita bukan cuma investor tapi bisnis ke depannya juga masih tetap growing ya, saya pikir di situ. Ya, ini menarik begitu ya, potensi fintech atau pembiayaan atau tren peer-to-peer lending dan juga crowdfunding. Pertanyaan saya adalah kondisinya pada saat ini kan suku bunga masih tinggi begitu. Bank Indonesia masih menahan kebijakan suku bunganya, begitu juga dengan The Fed. Dan juga itu tadi yang sudah Anda singgung begitu berkaitan dengan permintaan kredit yang juga melemah. Apakah memang fintech dan juga peer-to-peer lending ini masih cukup menarik begitu dengan sejumlah sentimen yang ada? Ya, kalau saya lihat ya kondisi sekarang di masyarakat ya, P2P lending ya atau peer-to-peer lending ya, memang mempunyai keterbatasan ya. Artinya kan kalau secara POJK mereka punya keterbatasan platform kredit yang mereka bisa kucurkan itu hanya sampai dengan 2 miliar atau 2 bio biasanya kita sebut ya. Beda dengan instrumen yang kita sebut sebagai securities crowdfunding ya, atau SCF. Di Indonesia diterjemahkan secara bahasa resminya atau bahasa peraturannya sebagai urun dana ya. Itu punya plafon 10 miliar atau 10 bio, jadi lebih fleksibel gitu. Nah, masyarakat atau investor yang ingin mengembangkan usahanya sebagai alternatif ya, itu bisa lewat P2V ya. Hanya saja memang P2V ini orang sering disalahartikan dengan pinjol gitu. Nah, pinjol ini yang itu sebabnya POJK udah mulai diratifikasi, bahkan ada draft POJK yang terbaru itu untuk benar-benar membedakan gitu antara pinjol sama dengan P2P yang benar-benar dapat izin dan di bawah pengawasan POJK, di bawah pengawasan OJK gitu. Itu hanya ada sekitar 97-98 yang resmi berizin atau berlisensi. Nah, di sisi lain ada juga urun dana atau securities crowdfunding dalam bahasa Inggris biasa disebut. Nah, ini juga sebagai alternatif untuk pendanaan ya, untuk funding ya. Jadi tadi saya bilang kan, saya singgung tadi katakanlah kopi ya. Dengan kenaikan harga biji kopi dunia dan di kita juga, di komoditas kita juga, kemudian menjamurnya industri kopi ya, saya bikin coffee shop lah gitu kan, bikin coffee shop gitu ya, kan bisnisnya menjanjikan.
harga kopinya juga menjanjikan kan. Tapi kan mereka butuh funding ya untuk bikin coffee shop. Katakanlah satu coffee shop itu 1 atau 2 miliar ya. Kemudian untuk bisa ke perbankan kan tidak semudah itu ya. Betul. Nah, instrumen yang bisa, jadi solusinya adalah instrumen yang bisa dipakai untuk berbisnis atau gimana caranya domestic consumption itu bisa berjalan, itu bisa bikin lini usaha seperti itu gitu lewat instrumen yang tadi kita singgung Mbak Dina, yaitu fintech tadi, yaitu urun dana atau securities crowdfunding. Nah, ini sebagai alternatif atau tool yang bisa dipakai oleh masyarakat, oleh UMKM lah, oleh pengusaha menengah untuk bisa keluar dia dari trap kondisi saat ini gitu. Karena kan dari perbankan juga tidak semudah itu kan pengucuran kreditnya. Itu mungkin yang saya bisa sharing di sini. Oke, baik.